Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizka Trianingsih dari kelas B2 non-reguler 2023 dengan NIM 240605010. Di sini saya akan menjelaskan mengenai UAS, mata kuliah landasan dan pengelolaan pendidikan dengan dosen pengampu Bapak Dedi Junaidi MPD. Baik, langsung saja. Yang pertama ada analisis landasan pengelolaan kurikulum. Yang pertama ada landasan filosofis, yaitu integrasi kurikulum merdeka dengan mata pelajaran lokal berlandaskan kepada yang pertama yaitu filsafat humanisme, yaitu mengutamakan perkembangan potensi peserta didik secara utuh atau kognitif, afektif, psikomotorik dengan menghargai identitas budaya lokal sebagai bagian dari jati diri. Kemudian yang kedua ada filsafat konstruktivisme, yaitu pembelajaran yang berbasis pengalaman nyata atau kontekstual, mendorong peserta didik membangun pengetahuan melalui kegiatan yang berkaitan dengan budaya sekitar. Kemudian yang ketiga ada filsafat nasionalisme dan multikulturalisme, yaitu mengintegrasikan kearifan lokal seperti budaya Sunda atau batik, memperkuat kecintaan terhadap budaya Sunda atau budaya bangsa sekaligus membangun sikap menghargai perbedaan. Kemudian ada juga landasan praktis, yaitu prinsip kurikulum dan konteks lokal sekolah. Prinsip kurikulum merdeka yaitu yang pertama pembelajaran berdiferensiasi. Kemudian yang kedua profil pelajar Pancasila. Yang ketiga, pembelajaran berbasis proyek atau PJBL. Kemudian fleksibilitas dalam memuat muatan lokal, dan dalam konteks lokal sekolah adalah budaya Sunda dan batik sebagai kekayaan daerah, dukungan masyarakat dan orang tua, ketersediaan narasumber lokal atau budayawan, pengrajin. Kemudian ada rancangan program pengembangan kurikulum merdeka. Tujuannya untuk mewujudkan kurikulum terpadu yang mengembangkan profil pelajar Pancasila, menguatkan identitas budaya lokal, memberikan pengalaman belajar kontekstual yang menyenangkan, tidak mengubah atau tidak menambah beban siswa, melainkan melebur dalam aktivitas pembelajaran yang relevan. Kemudian langkah pengembangannya yaitu yang pertama mengidentifikasi budaya lokal yang relevan, misal tarian Sunda, terus batik ikat celup. Nah, kemudian yang kedua mengintegrasikan muatan lokal ke dalam tema atau proyek kurikulum merdeka. Kemudian yang ketiga ada melaksanakan proyek atau tema muatan lokal. Contohnya proyek membatik, eksplorasi budaya Sunda. Dan yang keempat melakukan penilaian formatif dan sumatif berbasis proses dan produk. Kemudian ada contoh integrasi. Tema kelas 1 sampai kelas 3 yaitu kayak seperti aku dan budayaku. Nah, belajar mengenal, jadi siswa itu diajak untuk belajar mengenal budaya atau pakaian adat Sunda, lagu daerah, makanan tradisional, dan kemudian proyek profil Pancasilanya itu ada di kelas 4 sampai kelas 6. Nah, judulnya tuh kayak melestarikan budaya melalui batik. Terus juga siswa dapat mempraktekkan teknik batik sederhana seperti ikat celup. Nah, belajar makna motif dan mempresentasikan hasilnya. Kemudian ada juga metode evaluasi efektivitas integrasi. Yang pertama ada evaluasi pembelajaran, yaitu penilaian proses seperti observasi keterlibatan siswa saat belajar budaya lokal, kemudian catatan anekdot guru terkait sikap apresiasi budaya. Kemudian ada juga penilaian produk atau proyek hasil karya siswa seperti batik, seperti presentasi, pameran, dan rubrik penilaian berbasis kreativitas seperti kerjasama, pemahaman budaya, dan lain-lainnya. Kemudian ada evaluasi program.
Evaluasi program ini seperti survei kepuasan. Nah, seperti contohnya guru memberi angket kepada siswa atau guru lain dan orang tua terkait pengalaman pembelajaran budaya lokal. Kemudian ada wawancara atau narasi relektif, melakukan wawancara tentang makna budaya yang dipelajari. Kemudian ada juga monitoring beban siswa. Nah, evaluasi jadwal dan beban tugas untuk memastikan tidak memberatkan siswa. Nah, jadi seperti memberikan jadwal atau apapun itu agar si siswa ini tidak tidak memberatkan ya, tidak diberatkan oleh tugas apapun dari sekolah atau dari guru. Kemudian ada juga landasan pengelolaan tenaga pendidik dan kependidikan. Nah, di sini ada landasan teori manajemen sumber daya manusia atau SDM. Yang pertama yaitu manajemen sumber daya manusia berbasis kompetensi. Nah, manajemen ini fokus pada rekrutmen, pengembangan, dan evaluasi tenaga pendidik dan kependidikan berdasarkan kompetensi yang dibutuhkan. Kemudian yang kedua ada teori motivasi dari Herzberg to factor teori. Nah, itu adalah faktor pertamanya yaitu pemicu kepuasan seperti pengakuan, pengembangan diri, dan pencapaian. Kemudian yang kedua itu faktor pencegah ketidakpuasan seperti kondisi kerja dan hubungan antar rekan kerja. Kemudian yang ketiga ada prinsip efisiensi dan efektivitas. Nah, prinsip efisiensi dan efektivitas ini mengoptimalkan anggaran terbatas dengan program pengembangan yang berdampak besar tetapi hemat biaya. Kemudian yang terakhir ada pengembangan pendekatan pengembangan profesional berkelanjutan seperti continuous professional development. Nah, ini tuh pengembangan kapasitas guru. Nah, dan staf dilakukan secara terus-menerus, terstruktur, dan relevan dengan kebutuhan sekolah. Kemudian ada juga strategi pengelolaan tenaga pendidik dan kependidikan di Yayasan Cahaya Siliwangi. Dalam upaya meningkatkan kualitas tenaga pendidik dan kependidikan di 3 sekolah yang dikelola Yayasan Cahaya Siliwangi, dengan keterbatasan anggaran diperlukan strategi yang mungkin berlandaskan pada prinsip manajemen sumber daya manusia atau SDM yang efektif dan efisien. Kemudian ada program pengelolaan dan pemanfaatan fasilitas pendidikan di sekolah menengah daerah terpencil. Kemudian di sini ada dua penjelasan. Yang pertama ada analisis kondisi fasilitas. Nah, sekolah menengah di daerah terpencil itu seringkali menghadapi seperti tantangan keterbatasan fasilitas seperti tidak adanya handphone, tidak adanya wifi seperti yang di kota-kota. Dan yang kedua ada rencana pengelolaan dan pemanfaatan fasilitas secara inovatif. Untuk mengatasi keterbatasan ini diperlukannya pengelolaan yang kreatif dan inovatif dengan cara memanfaatkan sumber daya lokal. Nah, baik, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila ada salah-salah kata. Yang terakhir saya akan mengajak teman-teman atau rekan-rekan untuk yang berminat berkuliah dengan dengan tujuan atau dengan mimpi menjadi guru. Kami di kampus kami ada juga jadwal, ada juga prodi, maksudnya prodi PGSD, PG PAUD, dan prodi bahasa. Tentunya kampus kami adalah IKIP Siliwangi yang bertempat di Jalan Baros, Cimahi. Mungkin teman-teman atau rekan-rekan semua ada yang mau berkuliah atau ada
Bapak Ibu semuanya yang menonton ini, ada yang mau melanjutkan sekolah atau kuliah, mungkin ada yang udah ada yang udah S1 mau lanjut S2 mau lanjut S3, boleh di IKIP Siliwangi. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kata-kata yang salah dan kata-kata yang tidak enak didengar. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.